apakah ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa Nabi Nuh berasal dari Nusantara, Pak Yai? Pak J, masalah Nabi Nuh, aslinya itu namanya beliau bukan Nuh, tapi Yashkur namanya. Yashkur, lalu beliau itu suka mengadu kepada Allah dengan menangis meratap. Kalau kita beristighfar, taubatan, itu kan sampai nangis-nangis itu. Niyahah. Kata-kata kalimat niyahah itu kan sambat-sambat ya. Geru-geru ya. Atau mengadu sampai menangis kepada ilahi. Orang yang selalu melakukan itu akhirnya Yashkur itu diberi nama Noah atau Nuh. Lah, cerita legenda satu bangsa itu bisa diadopsi oleh bangsa yang lain. Kemungkinan besar ya, orang Yahudi itu juga mengadopsi cerita-cerita dari luar Yahudi. Diakui menjadi budaya Yahudi, tradisi Yahudi, cerita turun-temurun Yahudi. Bisa juga seperti itu. Sama dengan ketika penafsiran tentang Sabak misalkan ya. Ya tergantung orang Timur Tengah sana. Negeri Sabak itu dari mana? Apakah ada di Yaman, San'a sana? Ya enggak. Kalau menurut orang Sabak itu sebuah benua yang besar, bukan hanya kota. Bendungan Ma'arib hancur terus akhirnya merusak satu peradaban, enggak itu kecil skalanya. Sabak itu ya Indonesia, Nusantara ini. Sampai sekarang yang masih menggunakan kata Sabak ya di sini. Coba di Malaysia, Sabah, Sarawak. Masih ada di sini Sabak itu. Bukan di Sabak di Yaman sana. Ya, semua kan tergantung. Sebuah negara itu akan mengadopsi kejayaan negara yang lain. Sama seperti orang Malaysia mengakui Riau itu dari sana. Padahal Ponorogo aslinya. Lah, sama seperti ini gitu loh. Nanti kalau kita tidak mematenkan produk ya, nanti akan diakui oleh bangsa lain. Ini yang paling tidak sesuai dengan data yang kami miliki. Candi Borobudur, Vana Cakapala itu karena candi Buddha. Nggak ada candi Buddha seperti itu, nggak ada. Ini kita semua Indonesia percaya. Candi Borobudur, candi Buddha Mahayana, Red, nggak ada. Patung Buddha itu nggak ada yang seperti itu. Tapi kita semua percaya itu. Nah ini namanya diakui. Padahal Buddha itu dari India, bukan. Orang India itu berburu agama ke Nusantara. Kan ada ceritanya kan, Universitas Nalanda di Sriwijaya Palembang itu kan, berburunya malah ke sana, bukan sebaliknya. Agama Hindu itu berasal dari India, enggak. Justru agama Hindu India itu berasal dari Nusantara. Nah, ini namanya pengakuan sepihak-sepihak itulah, ya, yang akhirnya membuat satu cerita-cerita dari leluhurnya turun-temurun, tapi tidak jelas keasliannya, kebenarannya, yang akhirnya diyakini oleh generasi setelahnya. Lah, ini masalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ada versi Indonesia. Versi Indonesia, Nabi Nuh itu kelahiran Madura. Umur 50 tahun, pindah ke Mojokerto. Kalau sekarang di atas Gunung Penanggungan sana. Di atas Gunung Penanggungan itu sekarang ada kecamatan yang namanya, sebelahnya Pacet itu mana ya? Sebelahnya Pacet, Terawas, Kecamatan Terawas. Kecamatan Terawas. Di Kecamatan Terawas, salam buat warga Terawas, jangan berbangga dulu, ini masih penelitian awal. Itu ada satu daratan yang pas pertama kali dibuat perahu oleh Nabi Nuh, mengambil kayu-kayu dari berbagai macam hutan yang ada di sekitarnya yang
berjenis kayu jati. Bukan kayu gofir itu ya bahasa sana, nggak kenal kayu jati. Kayu jati. Di sana sekarang ada tempatnya itu ya, dibeli oleh kampus, namanya Universitas Surabaya. Ada vilanya di sana, namanya UTC, namanya Ubaya Training Center. Ubaya Training Center. Di situ masih ada bekas-bekas peninggalan. Ada batu-batu yang dibuat oleh para manusia-manusia tempo dulu ya, bukan Erlangga, bukan. Manusia tempo, masih ada jejak-jejak peninggalannya. Dan ketika air laut naik ke daratan gara-gara mencairnya es yang ada di kutub naik sampai ya air bah lah, air banjir, bukan banjir ya, tsunami ya, tsunami besar-besaran itu. Lalu berlabuhlah bahtera itu dari sana. Ini wakilah seperti itu, saya katakan wakilah. Tapi menurut sejarah, banjir Nabi Nuh itu tidak banjir global, tapi banjir lokal. Buktinya mana? Ya masih banyak hewan-hewan, tidak semua kan masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh, ya kan? Dan banjir itu tidak lama, cuma 110 atau 150 hari, lalu kembali mengering, ya, yang laut tetap menjadi laut, ya, tapi banyak daratan yang menjadi lautan. Nah, ini cerita versi penelitian orang-orang Nusantara. Oleh sebab itu, ciri khas gedung-gedung yang dimiliki oleh Universitas Surabaya itu berbentuk bahtera Nabi Nuh. Coba jenengan lihat, jenengan ketik Universitas Surabaya. Ubaya, bukan yang Universitas Negeri Surabaya, UNESA, bukan, Ubaya. Universitas Surabaya. Itu semua gedung-gedungnya berbentuk seperti bahtera Nabi Nuh semua. Baik gedung fakultas, yang enggak itu fakultas kedokteran, ya enggak. Yang fakultas hukum, politeknik, FPE, teknobiologi, farmasi, teknik, psikologi, industri kreatif, psikologi sudah tadi ya, itu semuanya bentuknya sampai lantai 6 itu berbentuk bahtera Nabi Nuh semua. Apakah ini kebetulan saja? Ya Allah alam bisawab. Lalu setelah surut air bah itu, lalu sampai ke daerah Ararat Turki sana, wakilah seperti itu, Tapi ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Ini hanya kira-kira saja. Ada yang mengatakan mendarat di Gunung Gede, Pangrango. Pastawat alal judi. Judi kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya gede. Judi, gede. Ada yang mengatakan seperti itu. Lah di Papua itu ada legenda lagi. Gunung Uraratu namanya. Gunung Uraratu ya Ararat itu. Ada cerita leluhur dari Papua sana itu. Bahwa dulu leluhurnya itu mendarat di puncak gunung, lalu turun-menurun menjadi leluhur orang-orang yang ada di Papua. Nah, ini bagaimana? Nah, bumi ini selalu ada persamaan. Ya. Selalu ada kebetulan persamaannya. Begitu Pak Jai sementara, nanti kita bahas lagi. Jadi Nabi Nuh berasal dari Nusantara. Kalau versi Nusantara, memang berasal dari Nusantara. Tapi sementara seperti itu. Ini nanti kita kaji lagi bahwa banjir itu 11.600 tahun yang lalu memang ada mencairnya secara besar-besaran salju atau es yang ada di kutub Gunung Qof, Jabal Qof itu ya Antartika itu. Antartika itu Jabal Qof. Banyak yang mencair karena pemanasan global, lalu menenggelamkan, memisahkan antara Pulau Jawa dengan
Pulau Borneo, Sumatera, lalu berpisah pula dengan Malaya, berpisah dengan Asia, ya. Ini terjadi 11.600 tahun yang lalu. Lah, Nabi Adam saja kurang dari 7.000 tahun. Ini bagaimana? Nah, inilah yang perlu kita pertemukan lagi nanti, ya, tulisan-tulisan karya anak bangsa dari berbagai macam negara. Nanti akan ketemu mana yang mendekati titik kebenaran. Itu Pak Jaya sementara.